Ayo, hai tayo, dia bus kecil Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sebentar lagi kita akan ibadah online Minggu kita. Untuk itu kami akan menghimbau beberapa hal yang perlu sebelum kita beribadah. Pertama, mandi dan berpakaian yang rapi sebelum ibadah ya. Kedua, jangan makan-makan atau tidur-tiduran saat ibadah sedang berlangsung. Yang ketiga, buat orang tua beri pendampingan untuk anak-anak kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik kami yang masih setia untuk menonton kebaktian online kita hari ini. Ini minggu keberapa, Guru? Minggu ketiga, Minggu Guru. ketiga. Semoga adik-adik kita setia selalu mendengarkan kebaktian online kita ini ya. Ya, Guru. Nah, sebelum kita memulai, apa yang biasanya kita sediakan, Guru? Kita yang pertama siapkan Alkitab. Yang punya buku aktivitas, sediakan buku aktivitasnya. Ada lagi? Hatinya yang Hatinya terpenting, yang Guru. perlu. Kalau kita Harus tidak kita mempersiapkan siapkan hati, kita Oke. Kita harus menyiapkan hati kita ya kan, Guru? iyalah Guru, Iya. harus. Itu yang paling Yang utama. paling utama. Semoga adik-adik kami masih semangat untuk mendengarkan kebaktian online kita ya kan, Guru? Iya, Guru. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di hari ini, di mana Tuhan Yesus kami kembali lagi melaksanakan kebaktian online kami Bapa. Dan di mana di sini Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu yang masih setia mendengarkan firman-Mu Bapa di dalam via online ini Bapa. Kiranya Tuhan Yesus kami bisa selalu setia kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu dan menyanyikan lagu pujian memuji nama-Mu. Datanglah dari hati kami, di dalam hati kami, temani kami di saat kami melaksanakan kebaktian ini Bapa. Kami serahkan semuanya awal pertengahan hingga akhirnya nanti kebaktian ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 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 Kita mau memuji nama Tuhan. Tuhan. Kita bernyanyi. Lagu apa, Guru? Yang ceria-ceria. Apa ya yang bikin semangat gitu ya, Guru? Ya pastinya bersukaria ya kan, Guru? Iya. Kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Sambil bertepuk tangan adik-adik kami, bisa kita bertepuk tangan. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya. Mari kita bersukaria. Sekali lagi kita nyanyikan sekali lagi. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya. Mari kita bersukaria. Sudah cukup. Iya. Semoga adik-adik kita di rumah ikut bernyanyi, Guru. Tetap bersukaria Tetap seperti lagu bersukaria. tadi ya, Guru.
Karena dia memang sayang sama Yesus. Iya. Pastinya kalau dia sayang sama Yesus, pasti dia mau bernyanyi untuk memuji nama Tuhan. Jelas lah guru. Iya. Nah, lagu yang kedua, Hmm? ini lagunya bahasa Karo, Guru. Oh, Sering kita dengarkan ini. apa ya? Bang Joy tahu kayaknya ini. Yang sayang semua orang itu ya guru? Sayang semua sama orang. Yesus kelengkalak Kelengkalak karo. karo. Yesus kelengkalak karo. Nah, kita menyanyikan lagu Yesus, Yesus kelengkalak kelengkalak karo. karo. Nanti setiap marga kita panggil ya guru. Bertepuk tangan yang merasa. Marga Sembiting, Ginting, semuanya nanti kita panggil satu persatu. Yesus kelengkalak karo. Yesus kelengkalak karo. Kalak karo kerina. Ginting sembiring serangin angin. Tarigan karo karo. Yesus kelengkalak karo kerina. Marga apa guru? Ginting. Mana yang marga Ginting? Yesus kelengkalak karo. Mamaiting nande iting, mamaiting nande iting. Yesus kelengkalak karo kerina. Marga kedua Sembiring. Yesus kelengkalak karo. Kalak karo kerina. Mama biring nande biring, mama biring nande biring. Yesus kelengkalak karo kerina. Rangin angin. Yesus kelengkalak karo. Kalak karo kerina. Nande nangin, mama nangin, nande nangin. Yesus kelengkalak karo kerina. Marga tarigan ya guru. Sekarang tarikan. Yesus kelengkalak karo. Kalak karo kerina. Mama tiga nande tiga, mama tiga nande tiga. Yesus kelengkalak karo kerina. Terakhir karo karo. Yesus kelengkalak karo. Kalak karo kerina. Mana karo karo? Mama karo nande karo. Yesus kelengkalak karo kerina. Udah habis guru. Iya. Ya. Kita tadi sudah nyanyi Yesus kelengkalak karo guru. Karo. Semua marga kayaknya udah dipanggilkan guru. Iya. sudah Sekarang dipanggil. masuk ke lagu Ketiga. Tiga. apa ya? Apa lagunya? Gimana kalau mau menceritakan tentang kasih Yesus? Kasih Yesus. Kasih itu Yesus penuh yang dengan sungguh keindahan indah. ya. Iyalah Sungguh guru. indah gitu ya. Berarti kita Tadi kan nyanyikan lagu. kasih Yesus cinta semua orang, Iya. tentang marga-marga. Hari ini Sekarang ke kasih Yesus yang sungguh indah. Oke. Nah, kita akan bernyanyikan lagu Kasih Yesus indah-indah. Oh, indah. Kita nyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh senyuman. Mari kita bertepuk tangan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita angkat sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih
Iya kan guru? Kasih Yesus itu sangat indah. Iya, guru. Bagaikan pelangi yang menerangi, yang memberikan warna, bagaikan Bunga. bintang yang ramai, bunga yang harum, seperti itulah Yesus. Iya, guru. Iya. Lebih dari apapun Lebih kasih dari Yesus, apapun lebih juga. dari indahnya. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, Iya, guru. kita memasuki lagu memasuki firman Tuhan. Kita harus siapkan hati Kita kita, harus siapkan hati kita. tenangkan pikiran kita, karena Tenangkan kita pikiran kita. mau masuk kebaktian, Masuk mau ke masuk kebaktian. dengarkan firman Tuhan. Iya. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita, kita dengarkan nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kita. Jadi kita bernyanyi, dengan menyiapkan hati kita bernyanyi lagu. Apa lagunya guru? Kita bernyanyi lagu. Oh, kita nyanyi apa ya? Kayaknya yang membuat Ku mau cinta lebih tenang. Yesus selamanya. Itu lagunya kita nyanyikan. Iya, guru. Ya. Kita bernyanyi dengan sikap berdoa. Tundukkan kepalanya. Lipat tangannya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita angkat sekali lagi dengan sikap berdoa, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom KKR semuanya, dimanapun kita berada, terkhusus buat KKR Runggun Jalan Nama Salam. Apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa. Udah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari isi firman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar setiap firman yang boleh kami dengar hari ini, boleh kami simpan dalam hati kami, dan boleh kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga guru yang menyampaikan firman-Mu, agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami mau serahkan ibadah kami
hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini firman Tuhan yang sampai kepada kita yaitu kitab Markus. Ayo sama-sama kita buka kitab Markus. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kita buka Markus 10 ayat 13 sampai 16. Di sini kakak akan bacakan buat kita semua. Adik-adik yang mau ikut boleh membacakannya dari rumah masing-masing. Kita baca ya. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Begini firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya, ini adalah bahan Alkitab kita hari ini, dan tema yang sampai kepada kita untuk anak balita itu adalah Yesus memberkati. Tema untuk anak balita adalah Yesus memberkati. Kemudian tema untuk anak kecil, anak tanggung, anak remaja, ini temanya sama semua, yaitu Yesus memberkati anak-anak. Yesus memberkati anak-anak. Oke, di sini kakak akan memberikan gambaran mengenai bahan Alkitab kita Markus 10 ayat 13 sampai 16 ini tadi melalui cerita. Kita lihat ceritanya bersama-sama ya. Adik-adik, pernahkah kita melihat ada orang yang sangat terkenal datang ke suatu tempat? Contohnya Pak Presiden Jokowi. Pasti banyak orang berlomba-lomba ingin melihat dan menyambutnya. Nah, ceritanya mirip dengan kisah tentang Tuhan Yesus kita kali ini. Ketika itu, banyak orang di berbagai tempat membicarakan tentang Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan banyak keajaiban dan mujizat kepada orang yang membutuhkan pertolongannya. Orang-orang pun menjadi penasaran dan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus juga. Mereka juga ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lihatlah, banyak orang berbondong-bondong pergi menemui Tuhan Yesus. Kabar tentang Tuhan Yesus semakin tersiar luas. Banyak orang yang tertarik ingin menemui Yesus. Banyak orang mengajak teman-teman, tetangganya, dan keluarganya untuk ikut menemui Yesus. Orang-orang pun mulai berdatangan dan berkumpul di sekeliling Tuhan Yesus. Tidak hanya orang-orang dewasa, beberapa anak pun berkumpul mendengarkan pengajaran dan nasihat dari Tuhan Yesus. Mereka semua dengan gembira mendengarkan semua perkataan Tuhan Yesus. Nah, kisah tentang Tuhan Yesus sampai di telinga orang tua yang memiliki anak-anak kecil. Mereka pun ingin pergi dan membawa anak-anak mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, supaya Yesus bisa menjamah dan memberkati mereka. Maka mereka pun pergi menemui Tuhan Yesus. Maka tibalah mereka di tempat Tuhan Yesus berada. Tempat itu sudah penuh sesak. Bahkan anak-anak harus menyelinap melalui celah-celah di antara kerumunan orang banyak agar mereka bisa maju melihat Tuhan Yesus. Orang-orang dewasa juga sudah saling berdesakan
mereka mulai berdorong-dorongan. Orang tua dari anak-anak melihat hal tersebut dan menjadi khawatir karena tidak mungkin mereka bisa menerobos kerumunan orang banyak itu. Mereka pun meminta tolong kepada murid Yesus agar mau membantu mereka untuk bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid itu malah menolak dan marah serta mengusir mereka. Tuhan Yesus yang melihat hal itu menegur murid-muridnya. Kata Yesus, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Tuhan pun menyuruh anak-anak itu maju. Tuhan Yesus menyambut anak-anak itu dengan hangat. Dari cerita ini bisa kita melihat bagaimana sifat dan karakter daripada Tuhan Yesus itu. Nah, siapa yang bisa menilainya? Siapa yang bisa melihatnya? Bagaimana sifat Tuhan Yesus? Apakah dia jahat? Apakah baik? Iya, Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia memiliki sifat yang baik hati. Kemudian sifat yang kedua itu adalah sikap peduli, dan yang selanjutnya adalah memiliki sifat ataupun karakter pengasih dan penyayang. Nah, 3 poin ini bisa kita lihat, dia itu baik hati, peduli, pengasih, penyayang. Nah, di sini bisa kita melihat bagaimana Yesus itu sangat baik dan peduli kepada anak-anak, dan dia juga mengasihi anak-anak. Nah, pada zaman dahulu kan Dek, anak-anak itu dianggap sebagai kaum yang tidak dianggap seperti itu. Dia adalah kaum yang sedikit direndahkan. Jadi karena dianggap anak-anak itu masih lemah, masih kecil, masih polos, masih bergantung kepada orang tua. Jadi orang banyak yang menyepelekan anak-anak dan tidak masuk dalam hitungan. Jadi pada saat itu anak-anak kurang dihargai. Tapi kita bisa melihat bagaimana anak-anak yang mau dekat, mau datang kepada Tuhan Yesus itu dilarang atau dimarahi oleh murid-murid Yesus. Tapi bagaimana sikap Yesus? Apakah Yesus juga marah? Dia tidak marah, tapi justru dia malah memarahi murid-murid Yesus yang marah itu. Jadi dia malah mengajak anak-anak itu untuk datang mendekat kepadanya, dan dia mau memeluk anak-anak itu dan juga mau memberkati anak-anak itu. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan Yesus ini. Dan pada saat itu anak-anak tentu sangat merasa senang dan merasa dihargai karena mereka itu diterima oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita menjadi anak-anak itu tadi, gimana perasaan kita? Pasti tentu saja kita semua di sini senang kan? Karena seperti kita berjumpa dengan seseorang yang sangat kita kagumi. Mungkin kalau anak kecil itu suka melihat superhero, ada robot-robot, pasti ya dia suka melihat robot-robot ini tadi, superhero ini tadi berjalan misalnya, ataupun di suatu tempat ada patungnya atau apanya, pasti anak-anak suka tertarik melihatnya. Begitu juga dengan anak kecil, mungkin dia seperti melihat artis idolanya.
Kalau misalnya melihat artis idola kita, pasti kita tertarik kan, pasti kita berlomba-lomba untuk melihat dia dari dekat. Nah, ataupun seperti remaja, kalau artis favoritnya juga seperti contohnya artis K-pop. Kalau misalnya ada artis K-pop, datang di tempat kita, di kampung kita, pasti kita semuanya berlomba-lomba, kita semuanya semangat untuk bisa melihat artis K-pop kita itu tadi. Nah, jadi seperti itu juga orang-orang yang sangat ingin melihat Tuhan Yesus. Mereka berlomba-lomba, tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Nah, jadi begitu melihat Yesus ini, mereka merasa senang karena mereka mendengarkan banyak pengajaran, mendengarkan banyak nasihat. Mereka juga bisa meminta pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Makanya mereka sangat semangat sekali untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi di sini semuanya Tuhan terima, semuanya Tuhan tidak pilih-pilih, harus orang dewasa saja atau harus anak-anak saja, tidak. Tapi Tuhan mau menerima semuanya, termasuk anak-anak. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu sayang kepada anak-anak. Anak-anak kecil itu disayanginya, dipeluknya, juga diberkatinya. Nah, yang paling utama ini adalah Tuhan mau memberkati mereka. Nah, apa arti memberkati ini, Kak? Kalau arti memberkati ini, kalau kakak lihat dalam kamusnya itu, berkat berasal dari kata berkat. Berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Jadi berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan. Nah, tentu saja semua orang pasti mau mendapat berkat. Semua orang pasti mau diberkati oleh Tuhan. Semua ingin Tuhan memberkati setiap orang yang datang kepadanya. Nah, pasti semua dari kita juga ingin diberkati juga oleh Tuhan, kan? Siapa di sini yang mau diberkati oleh Tuhan? Angkat tangannya. Nah, semuanya pasti mau diberkati oleh Tuhan, karena di dalam berkat Tuhan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita rasakan. Nah, bagaimana caranya, Kak, supaya kita bisa mendapat berkat dari Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana caranya kita bisa menerima berkat dari Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan mau memberkati kita? Nah, yang pertama, yang paling kita lakukan adalah sama seperti anak-anak kecil tadi. Kita harus mau datang menjumpai Tuhan Yesus. Nah, kalau pada zaman dahulu kita bisa dengan gampang aja, bisa dengan begitu saja bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi sekarang bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama adalah kita harus mau selalu berdoa. Nah, karena melalui berdoa kita bisa berbicara dengan Tuhan Yesus, kita bisa berbicara langsung dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika kita ingin datang menjumpai Tuhan Yesus, kita lakukanlah hal ini, karena ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, yaitu berdoa. Itu dia, yang pertama adalah berdoa. Kemudian yang kedua adalah mencari Tuhan ini dengan membaca firman Tuhan. Nah, bagaimana, Kak? Dari mana saja firman Tuhan yang bisa kita dapat? Yang paling utama adalah dari Alkitab. Nah, kita bisa membaca firman Tuhan, mencari firman Tuhan itu dari Alkitab. Kemudian selain itu bisa dari buku renungan, bisa juga dari buku pedoman, bisa juga dari media sosial. Nah, jadi media sosial seperti Facebook, Instagram, jangan hanya dipakai untuk ajang pamer-pamer, ajang stalking-stalking, status orang, tapi di sini kita juga bisa
dapat firman Tuhan dari media sosial kita ini tadi. Nah, jadi di sini kakak harapkan juga buat adik-adik KKR, buat anak kecil, anak tanggung, remaja, semuanya mau mencari Tuhan agar berkat Tuhan itu pun terus mengalir kepada kita. Kalau kita mau tahu apa sih berkat Tuhan itu dalam diri kita kah? Apa sih berkat Tuhan yang bisa kurasakan hingga saat ini? Nah, lihat aja dirinya masing-masing. Kalau masih sehat, masih semangat, masih bisa melihat dengan jelas, itu adalah bentuk-bentuk dari berkat Tuhan. Banyak bentuk dari berkat Tuhan kepada kita. Yang pertama itu bisa dari berkat kesehatan. Itulah tadi kita lihat, kita masih bisa melihat, menonton ibadah online ini, bisa tetap beraktivitas, bisa bermain-main, masih sehat, masih giat dalam melakukan aktivitas. Tandanya Tuhan masih memberkati kita dalam hal kesehatan kita. Kemudian bagaimana kita bisa tahu Tuhan memberkati kita? Dia memberkati kita melalui orang tua kita. Dikasihnya kita orang tua yang baik, yang sayang sama kita, yang memberi kita makan setiap harinya, dan juga Tuhan memberikan kita adik, kakak, abang yang sayang juga sama kita. Begitu juga dengan teman-teman kita yang sayang sama kita. Semuanya itu adalah berkat Tuhan kepada kita. Kemudian Tuhan juga memberikan berkat rezeki dan makanan dan juga tempat tinggal buat kita. Semuanya itu adalah bentuk berkat Tuhan kepada kita. Jadi jangan pernah lupa, semua yang kita miliki, semua yang kita punya saat ini, semuanya adalah berkat Tuhan. Itu adalah tanda Tuhan memberkati kita. Nah, jadi adik-adik, jika kita sudah diberkati Tuhan, kita harus selalu ingat kepada Tuhan. Kita harus mau bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang sudah kita miliki ini. Jadi jangan lupa bersyukur setiap harinya. Setiap hari yang baru Tuhan kasih kepada kita, kita juga wajib bersyukur. Kemudian kita harus mau memuliakan Tuhan juga dalam kehidupan kita. Caranya dengan apa? Berbuat baik kepada banyak orang, agar orang tahu kita anak-anak Tuhan ini adalah anak yang baik, anak yang tidak jahat, anak yang tidak manja, anak yang tidak cengeng. Begitulah sifat anak-anak Tuhan. Kemudian yang terakhir, kita juga boleh menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana cara yang menjadi berkat buat orang lain, Kak? Kita bisa membantu orang tua kita bisa membantu teman-teman kita melakukan banyak kebaikan buat orang-orang lain. Itu artinya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, jadi ini firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Kita harus selalu ingat, setiap kita mau mencari Tuhan, setiap kita mau datang kepada Tuhan, pasti Tuhan mau menerima kita, karena Tuhan sayang pada kita, anak-anaknya. Jadi kita nggak boleh malas, kita nggak boleh ragu untuk mencari Tuhan setiap harinya, agar Tuhan selalu memberkati kita dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini boleh kami simpan dalam hati kami dan boleh berbuah yang banyak dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, agar kami mau selalu rindu untuk mencari Engkau dalam hidup kami, dan kami rindu untuk selalu diberkati oleh Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberkati kami, memberkati keluarga kami, dan memberkati orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin melanjutkan ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan tetap temani hingga selesainya ibadah kami hari ini. Terimalah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita sudah mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan yang disampaikan oleh
kita tadi. Semoga firman yang kita dengar tadi bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita laksanakan dalam kegiatan kita sehari-harinya di rumah. Iya. Nah, kita saatnya sudah memasuki persembahan. Sebelum kita mengumpul persembahan, Iya. kita harus lipat persembahan Menyediakan. dengan baik-baik. Ingat dek, setiap minggunya kita selalu memperingatkan ketika kita memberikan persembahan, Berikan kita ya. harus memberikan yang terbaik. Baik itu bentuk uangnya yang rapi dan jumlah yang sudah diberikan oleh orang tua tuanya. kita, dan kita lipat dengan rapi dan diberi pakai tangan Kanan. Kita pakai dengan tangan kanan dan kita persembahkan dengan tulus ya. Untuk Tuhan. Iya. Kita angkat lagu pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan lagu persembahan kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ketika Engkau masih memberikan kami kesehatan, masih memberkati kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan sudah menemani kami di sepanjang ibadah online kami hari ini. Kiranya Tuhan, setiap yang boleh kami lakukan hari ini dalam ibadah online kami ini, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dipakai untuk membantu anak-anak-Mu yang membutuhkannya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberikan persembahan pada saat ini, pada hari ini, pada pagi ini. Bapa, begitu juga buat rezeki yang Tuhan tinggalkan pada kami. Kiranya Tuhan, rezeki ini boleh kami pakai seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, untuk mama dan bapak kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang selalu menjaga mereka setiap harinya. Dalam aktivitas mereka, Engkau yang menjagai mereka, memberikan mereka kesehatan yang sempurna, menjauhkan mereka dari kecelakaan, menjauhkan mereka dari mara bahaya. Kiranya Tuhan yang selalu menemani langkah mereka, agar mereka tetap sehat-sehat, mereka tetap bersemangat dalam mencari rezeki bagi kami, keluarganya. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anggota keluarga kami yang ada di rumah. Tuhan yang selalu memberikan rezeki, Tuhan yang melimpahkan berkat Tuhan kepada kami, memberikan kesehatan yang sempurna. Kiranya Tuhan yang menjaga seluruh anggota keluarga kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak KKR yang ada di mana
pun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau yang selalu menjagai dan melindungi mereka dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjaga, memberkati, dan menopang kehidupan mereka. Tuhan, walaupun pada saat ini kami masih beribadah dari rumah, masih belajar dari rumah Tuhan, kiranya Tuhan tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi makna dalam setiap aktivitas kami. Biarlah kami tetap bersemangat Tuhan, biarlah kami tetap bersukacita ketika kami melakukan setiap aktivitas kami walau dari rumah. Ya Tuhan Yesus, kami terkhusus juga berdoa untuk virus Corona yang saat ini masih terjadi di dunia ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengusir setiap sakit penyakit virus ini Bapa. Kiranya Tuhan, virus ini boleh pergi dari dunia ini, dan kami boleh bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Kami boleh beribadah lagi di gereja-Mu Tuhan, boleh bertemu, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan setiap anak-anak-Mu di gereja. Begitu juga kami boleh kembali lagi bersekolah, dan kami juga boleh lagi untuk keluarga kami semuanya boleh bekerja tanpa rasa cemas, tanpa rasa takut oleh virus corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan keadaan ini Engkau pulihkan, dunia ini Engkau sembuhkan Tuhan. Buat yang sedang menderita sakit, penyakit Bapa, Engkau yang menyembuhkan juga. Kiranya Tuhan, Engkau yang selalu menjaga anak-anak-Mu agar kami selalu sehat-sehat dan kami selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami, setiap permohonan kami dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dan sebentar lagi Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah online kami kali ini Bapa. Kiranya semuanya ini Bapa boleh kami maknai, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami seterusnya Bapa dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di atas ini semua juga Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja kepadamu ataupun kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kiranya Engkau menghapuskan semua dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan dan kami layak menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa kami ini Tuhan, karena kami datang melalui satu nama yang indah, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu.
namanya.